Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riha hujuha syahru wa rawahuha syahr. Wa asalna lahu aynal qitr. Wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi'izni rabbi. Wa man yazigh minhum an amrina nuzighuhu min 'adzabis sa'ir. Wali Sulaiman lan ingsun naklukno krana Sulaiman. Wasakharna tegese naklukno ingsun, apa gawe lilah ingsun, gawe napa iso ngendhalekno ingsun. Li Sulaiman demi Nabi Sulaiman ingsun ngendhalekno ariha ing angin. Maksudnya Allah ndamel angin niku tunduk teng perintahe Nabi sinten Sulaiman. Lawa qira'atul rafi utai qira'ah kang rofa'no lafat rihun iku bitabdiri tashirin lan nedhirno lafat tashirin. Wali Sulaiman lan uga Nabi Sulaiman arihu ta iso nalono napa angin nak ngene kira napa arihu nek kira iki to rihane Wali Sulaiman rihane wudu kang utawi perjalanan isuke rih masih ruha tegese perjalanan mlakune rih minal ghadwa di sange isu minal ghadwa di sange isu sami ghadwa di makna soka iklan kemana esok ila zawali tumeka maring ing sire srengenge iku sahrun niku padha karo perjalanan saulang. Artinya pagi angin jalan sampai misalnya jam 11 berarti 5 jam. Misalnya jam 6 sampai jam 11 5 jam itu sama dengan perjalanan normal ini 1 bulan. Warwahuati perjalanan sorene iki reh sayruha. Tegese perjalanan sorene reh lazawali sangi zawal ilal huruf maring srengenge surup iki sahrun sawulan. Masih ruhu tegese foto perjalanane sawulan. Wa asalna lahu ainal kisah. Wa asalna lan maringi lumar ingsun. Maksudnya lumar itu kena diatur. Azab nanti tegese maringi lumar ingsun lagu krana Sulaiman ainal kitri ing napa iki tembagano ainal kitri ing kahanane tembogo kan aine dadi napa fisiknya tembogo iku ning Sulaiman ditekak-tekuk wis ora usah geni ora usah air raksa ora usah kimia niku pun tapi kedaran Sulaiman jatuh boten dukun wis kok ngono kok mujizat ain muhasi tegese nukas napa tembogo. Fa'ujriyat salah sata ayamin bilaya lihinna kajaril ma. Fa'ujriyat mongko den lakokno nukas. Salah sata ayamin ing masa 3 dina bilaya lihinna kelawan bumine ayam kajaril ma kaya miline. Wa amalun nasi utawi oleh iso ngerjakno manusa ilal yaumi maring dina nganti saiki. Iku mimais tengah yang perkara utia kang den kai sapa Sulaiman. Artinya orang bisa mengerjakan tembaga itu baru kayak keramatnya Nabi Sulaiman. Kalau titik, saat ini bahasan wa minal jinni. Lan ikut setengah saking jin. Jin itu ya jin. Apa namanya ini jin? Jin itu loh. Apa ya? Enaknya di mana nih? Apa namanya jin? Pak Jin Aladin. Sama mana jin? Apa kan jin? Tentang apa jenis? Apa mana nih? Apa masuk? Apa jenis? Apa dia Pak? Oh, iya ya jenis. Tak terang loh, ben rodok pinter. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu memperkerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, singgung ini. Ya, nanti ada ayat wa minas sayati ini. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Oke, deh. Oh. Nah ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini, kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah
Satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Qalbun, artinya sampean bahasa Arab. Qalbun maknanya apa? Qalbun itu mergo mau amale. Wong Arab nak darani barang diulak-walik jenenge di qalbun. Di qalbun. Jadi misalnya HP tak ulak-walik jenenge di qalbu. Nah, berhubung hati mulak-malik darani qalbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Artinya Rasulullah, artinya para nabi, artinya para wali kan tidak pernah mulak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Hati-hatimu ini kan mulak-malik. Pas dosa lali pangeran, nak pas temuannya supaya lali dosa kumat-kumatan. Ini kan tidak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jeringnya kalbu. Padahal tidak mengalami mulak-malik. Buat ini penting tenang, dan sama nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia, bisa iman kan? Ada jin, bisa iman. Nanti ada surat apa? Ada setan, bisa iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Hah? Jin. Itu kok roh? Maksudnya misalnya pemiduannya keturunannya harus ngeroh. Setan jin hubungannya itu turunan, apa konco, pemisahan. Apa hubungannya? Wah, terus. Nanti rata-rata mereka wae, wah apa? Setan jin hubungannya? Apa? Apa ya? Nah itu problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat, darani setan mergo durwa ning pengira. Manusia lah nggak durwa kok jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin. Setiap orang baik, para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh itu sayatinal insi wal jin. Setan manusia, setan PKI yo. Wino sing Islam yo. Setan. Ini ngaji di bodonan yo. Setan. Atau lakomo yo. Setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan, kemudian kimne auzubillahi minasyaitonir rajim, terjemahannya ya. Gue kira angin nyari biasa lah ya. Ini kan disiplin ilmu, kenapa? Kayak asu, sing darane asu gitu. Hewan tertentu, sing begitu jenenge. Kadang enggak perilaku tertentu, sing kelakuane ngono lho. Sehingga terkuang wakal wasu gitu. Nah, itu risiko disiplin lugat. Mau tidak mau yang namanya bahasa itu tidak bisa hindari. Mau tidak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, kan Nabi nak nyelok ya Fir'aun hadil ummah, Fir'aun yang umat itu ya Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih, nak juga nggih Dajjal hadil ummah. Jadi si Dajjal iki. Itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Nah, ini nanti seterusnya biar kamu tidak jangan. Nama itu ada dua, ada yang namanya ghalabat alihil ismiyah, nama yang jadi diri, karena itu jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya, kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, ya, riskan rubah. Nah ini loh, Rai ini Mustafa gak cara loh, enggak Rai loh jasa, wajar kan? Barang yang ngarepmu jenenge, ya wajar. Lalu walikul liwujatun wa mual, ya ada barang yang ngarep, jenenge wajar, karena depan-depan jenenge muwajah rai yo, cara nengarap yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Jubur, ayo kena ada jubur yo. Apa kesalahan sekian itu jubur. Tandingannya kubur ya lo. Lo bukan. Biasa cara pausi. Apa sih? Aku biaya ora iso. Ya mereka gak gurih, mulanya darah ni kubur. Ya nak darah yang lanang, gak ngarep darah ni kubur. Tapi dari awal kubur ya maknanya ngarep, kubur ya maknanya gurih.
Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dubur itu artinya ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan nih fakul dubura kulli sholatin. Terus malah itu pausi mau. Ya. Ya. Nah mau dubura kulli sholatin hadis itu setelah sholat atau mana nih pausi? Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz datan itu? Awal juz walu gitu. Walau annana itu terus. Walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasarna alaihim kulla syai'in kubulan. Ini maknanya apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasarna alaihim kulla syai'in kubulan. Maka ini maknanya kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan. Apa tahu ya? Ya itu Pak. Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin. Tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang tidak kelihatan disebut apa? Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutup. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena tidak kelihatan. Kan materinya kan jinnun, mudoab. Malam hari disebut apa? Jin. Dan disebut falamma jannah alaihi lail. Karena malam itu gelap disebut jin. Jannah alaihi lail. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah, dan setan. Nah setan itu kan? Setan itu maknanya apa? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen, setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia, lah itu kau yang menggunakan gue. Hampir rusak ya, setan. Mau sholat ya, setan. Pemabuk ya, setan. Wah, gue. Jika tentang satu lagomo ya, kayaknya tusuk tapi ngetel lagomo ya, setan. Itu sing dimaksud. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinal insi wal jin. Ana setan manusa, setan. Yuhi ba'duhum ila ba'din sufrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Itu setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ra iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Jika Nabi tahu ditamoni wong kafir. Wong cerdas. Nah ana wedhus mati sing mateni sapa man. Nek Nabi kan diane lugu saya, Allah. Agama mana? Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok haram. Dulu sing dipateni Allah langsung orisinil itu halal. Bisa tidak lihat cerdas-cerdas wong. Itu perkara vera tahu dibuli. Lihat saya sikil mantap kita. Diangkat gitu nah. Enggak angkat kita bisa. Langsung goblok. Ngono dari dalam merah ke langit yang angkat sikil loro barengnya ra iso. Wah, sama mereka itu. Itu setan, itu disebut maka dari ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din sufrufal qawli. Mereka berlomba-lomba mutar-alikkan agama. Sendatan agama iki kacau, mok saking pinter-pinteran silat nopo? Tidak. Presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi prihatin terus, gak dijawab, itu bingung. Bener negara ini bingung prihatin. Kalau presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan barang untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng, presiden tahu waktu, meskipun di otoritas penuh, itu rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing ketemu. Ini mesti digaji untuk fasilitas itu bukan barang baru itu bingung ya. Bener sih. Bener sih. Dari waktu omongan itu diolah. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasaman. Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa. Nasaman itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang Yahudi sewang. Akhirnya sahabat sing awam,
Sehingga pati terpelajar, parang Yahudi. Delok wong sing mbok nut. Hukum mau digodakan, iki mergo dekne bingung. Yo khillu yaman wa harimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni. Jadi masalah apa? Ane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa niku. Jadi sejarah. Mereka mau, gara-gara pinter-pinter ngomong yuriduna yudhi'u nurallahi biafwahihim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Daripada agama itu sing khusuk iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusuk iso mikir. Itu harus jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Masa masuk adalah habisnya masa apa? Ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini, cilik bakal ngombe susu, kemudian wis tua jadi ngombe kopi. Itu masa masuk apa memang wis rawaya ngombe susu? Wis rawaya ngombe susu. Cilik dituntun, didulang. Terus suatu saat orang didulang. Terus kedaran, orang tuanya gak konsisten, bisa didulang, saya kira, wis tua didulang. Nah. Itu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayang olah. Dulu Nabi kan sholat madhep Baitul Maqdis. Macam wayang kan sholat Baitul Maqdis, nah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum dah. Tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu menganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu dari Yahudi. Muhammad punya ketetapan, dan jangan ngerti nak itu salah, terus dirubah. Itu yang dicekokkan di orang-orang sahabat yang lemah sehingga jadi gemur. Mana salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibulak-balik, kenapa? Dibulak. Itu disebut wa idza badalna ayatan makana ayat, terus ketika istilah mutaridah wa wa'u a'lamu bima yunasil. Itu ajane waqaf. Qalu innama anta muftah. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap Nabi itu dari ketetapan hukum, terus getun atau evaluasi, kemudian dirubahlah. Itu sing dadi nomor. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu. Enggak. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana. Termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali, kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot. Itu tadi, nak buat nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu masalah. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah bersoneng azali, nah kita akan mengalami seperti itu. Jadi tidak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah yang masanya selesai. Jadi ajarnya nasa mansuh, nak angan-angan biasa. Waya Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya rasa. Poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya rasa perang segitu modal loh. Karena ini Medina kuat kalau dilarani ya perang. Kan ya normal lah ya. Susahnya apa nganalisis nasa? Cilik ya normalnya cilik tiga. Jadi bareng tua. Dua no sorok no. Tua lo jowo. Gandeng. Itu nasa mansuh apa normal? Normal. Kita harus terlatih begitu untuk analisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani meritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh dari Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan. Sehingga sering melakukan posisi itu sudah dikno saya qul sufaru minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu nabo. Hasil global ini malah. Jadi kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turunnya iblis. Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampai juga tidak masuk. Kalau setan dengan makna orang paling berengkel yang perintah Allah disebut setan. Itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk hingga ke sini. Ya sudah masuk. Soalnya lagi orang ajar ya. Itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Wan nas mana nih? Mana kena mi auzubillahi minasyaitonir rajim ya jadi dengan auzubillahi min nafsi. Ya, auzubillah min nafsi. Mulane kanjeng Nabi tau marah itu ngokuwe Nabi person aku apa meleki iki diware auzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku mertofa. Apa to? Setan, ya setan manusia. Nah, ya saya kira begini, berarti setan jadi usaha kita atau enggak? Sakit kan?
Promosane bodoh. Ya mikir, wah dia ini waktu tidak wiridan, Mustafa yo. Tidak wiridan, untuk suatu seneng. Tidak mikir mau itu. Apa? Sin setan itu habitat gak, cara gini kok. Itu orang nak bener. Kalau misalnya jin Aladin, ada iblis itu ponaan, atau minduan, atau misalnya. Sin bener kenal, yang TV-TV. Oh, setan itu iblis. Itu setan kok itu. Itu orang apa itu? Ceritanya. Ya sepakat ya, jadi enggak jangan konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismnya berarti ya, kalau rahasia nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek itu setan. Kan sebut saya minal jinsi, minal jinnati. Lumayan loh jadi ahli tafsir nah, bisa ulang bisa nengalim gak kondang itu ya. Orang keluar wati antenan saya sama rapatlah tak ulang ini mestinya mulang calon mufasir. Orang mulang ngaji kuping gak mulang calon mufasir. Soalnya keren. Kalau itu saran ada komunitas calon mufasir dan sebelah kiri juga ada calon. Rata-rata ya mau kitab sakit. Nah, memiliki komunitas mufasir gak konten itu ya. Bukan bodoh nih ya itu. Ya, jin apa berarti lagi? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama wasiya. Nah, yang nama wasiya itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Jadi namanya kana ana sapa iblis minal jinni setengah saking barang sing ora ke. Mergo ati manane jin barang sing ora. Lan gemi darani jin salam majanna alaihi lailu ra'a kauka. Wong edan jenenge majnun pemasturul akli. Bocah sing jenenge kandungan jenenge jani mergo ati. Paham ya? Paham kan? Contoh. Yes, kalau ini kita dari rasa ruang sendiri. Sobat menyambung pengaruh. Ini kasus mau pelecehan. Ini pencemaran nama apa? Satu kasus nama. Ngajar punya satu kasusnya. Nggak pernah tidak menyenangkan. Tapi ngajar orang soleh itu so gede. Menjara orang soleh itu so gede tadi. Mustafa soleh. Saya sholat pun saya Mustafa pisan, gajarannya agak Mustafa pisan. Wa minal jinnilan setengah sangking jin. Man utai wong, ya malu kang nglakoni sapa man benedei ana ing ngarep Sulaiman. Sing gelem kerja nak ditunggoni. Dadi Sulaiman niku nak wong bilang Masjid Aqsa ning Palestina lho, yo Sulaiman awas gitu. Mantap kok, darani dari Sabak itu. Ana sapa? Bilqis itu pokok. Terus Sulaiman itu Sulaiman. Berarti Masjid Aqsa ning Sulaiman. Pasal saya musliman ini. Karena turun Nabi Sulaiman suka sembrono wong. Iku nganggur nganti ngono ya Allah ya. Kalau dia tuku bukune kok kakek wong takok. Akhirnya dukung bukune. Karena dulu apa ngamuk ya mereka kira ngamuk sing nemen. Ya Allah ya Allah. Berarti nang ngono yo kota Sulaiman Baitul Muqaddas masuk kota suci wong ana Sulaiman. Ana Nabi sinten? Sulaiman. Jadi sampai wong ning kene masuk terus. Terus iki Ratu Bogor. Ono bos. Ngono nganggur nganti ngono. Cukup mangkon kerja wong sembrono. Ora oleh. Nabi Sulaiman itu orang Palestina, bapaknya jenenge Daud, aku rakyat yakin orang Palestina. Terus, aneh-aneh. Negara jago nih, kalau di konco tak pakai, cangkemnya. Kan dari Borobudur itu gambarnya Nabi Sulaiman, apa aku Borobudur? Wah, Nabi seneng Borobudur. Dari karyanya kan yang di. Bisa percaya langsung berulang itu jelas.
Masuk versi sejarah Jawa ya menentang itu. Ibu bangsa aneh-aneh. Tapi dunia wis nggone wong aneh. Dia itu percaya mau yakin ya Nabi Sulaiman undi Palestina. Di Jawa di wong kono, bangsa wong Palestina. Wong yo ganteng ra kok pesek yo. Ketara. Ngono. Kok ora mikir efek dari Nabi Sulaiman di Sulaiman itu kan berarti mikir Sulaiman itu Nabi pas Isra Mi'raj. Tapi terbang kok masjid Haram. Sulaiman. Ridho lah, sempat ngaji aku. Ridho Nabi dari Isra Mi'raj. Sembrono tuh. Efeknya itu video. Sembrono, maksudnya ngamun ya ngamun cocok teman-teman. Efeknya tuh video. Lagi ini orang mikir itu galeng ini. Mungkin wong nak ralim orang mikir. Itu ada diprotes dia. Terus ganti kelamin itu kan haknya. Kenapa Islam mengharam? Kita kok fakir, kita kok medis, belum tak kok fakir. Itu wilayah jenengan. Kalau misalnya di Indonesia kan ada nyata ya, misalnya orang laki jadi itu, nah kasus ini Indonesia. Cowok jadi cewek ya. Nanti kelaminnya nyata maksudnya yang mutawatir, yang masyhur. Ya, cowok jadi cewek. Tak tanya begini. Terus itu kan hak asasi, kenapa dilarang dalam Islam? Saya takut. Kamu sanggup tidak menjawab pertanyaan seperti saya? Saya ini fakih, saya ini ahli fikih, enggak. Sekarang putuskan, setelah menjadi perempuan lalu tidurnya dengan siapa? Kalau mondok, siapa pondok lanang, tak pondok wedok. Selalu kalau sholat dengan cara apa? Apa dia tetap perempuan, apa tetap lagi? Kalau dia kawin mau dengan siapa? Dia tidak bisa jawab. Coba sekarang juga harus diputuskan. Setelah dia jadi perempuan, sholatnya itu ala perempuan apa lelaki? Kawinnya dengan siapa? Itu kan masih panjang. Fakih menolak itu, dan secara medis menolak itu. Apa semua hormon tubuhnya kemudian tersistem sebagai perempuan? Apa dia terus head? Apa dia layak melahirkan? Semua sistem hormonnya tetap lelah. Makanya di antara kritiknya Quran adalah orang yang mengganti asal-usul pokok kejadiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara godaan setan wafalai wajirunna, mereka akan merubah-rubah ciptaan asli. Apalagi ini ganti apa? Itu yang tidak dipikir. Malah yang cara kula, jenengan lucu. Percaya mbek wong alim, ini lebih gampang. Orang alim itu orang paling gampang logika hukumnya. Karena tadi, setelah diganti perempuan lalu dia harus berkawan siapa? Berkawan perempuan, sholatnya juga perempuan. Berarti kan dirubah semua. Tapi apa betul dia bisa bergaya perempuan dengan sistem kromosom yang dia harus lelaki? Yang tetap rakyat. Orang gede ya tetap ambek wong itu. Mungkin aja wong lanang. Apa tidak jauh ngangkat karung, gayanya ngangkat lanang wong itu. Kan panjang. Kalau belum kurang cocok, mbak wong alim dicangkeman hukum urusan hak asasi ada simbahmu. Hukum itu ketentuan Allah dan Rasul juga ketentuan medis. Makanya Imam Syafi'i ditanya, ma huwal ilm, al ilmu ilmani, al fiqh huwa tub, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu dua, fikih dan ilmu kedok. Karena ini nggak bisa bohong. Juga misalnya gini, Mustafa itu dioperasi kelamin jadi wedok. Kira-kira dibuatnya tertutup orang jawab ya? Pukul. Ya, suruh kena nanti. Artinya sistem tubuhnya nggak menerima. Pukul maksudnya. Terus kalau kasih itu tetap jawab orang. Jorok Mustafa itu. Artinya tidak bisa terus teteh sekarang dua vagina perempuan kemudian dihukumi perempuan tidak bisa. Selain ditolak syarat juga ditolak sistem medis. Medis itu paling di sistem tubuh yang dianalisis medis itu paling jujur. Kira-kira tidak berinteraksi dan di kelamin. Itu tetap juga itu kalau mas. Itu kalau gini. Lagi misalnya walian. Cawe dok dioperasi jadi lanang. Kira-kira waktu cek melayu tau orang. Roh jujur melayu tau orang. Makanya Imam Syafi'i tes ilmu fikih itu al-fiqh wa fiqh. Ilmu itu ada dua, fikih dan
Itu juga misalnya pernah saya tanya, Gus mau itu oleh jadi imam sholat orang. Enggak apa-apa, nanti orang alim menghukumi ngono, tapi tak tahu. Misalnya tengah-tengah imam dia terus head, dia ingin niat mau solusinya. Enggak tahu, ini cuma aneh-aneh. Misalnya mau wedok jadi imam, ya makmumnya rukun bahaya, enggak ada makmumnya udah rukun misalnya. Makmumnya musofa khusus misalnya. Tapi tengah-tengah sholat head, dia dua solusi, enggak punya. Itu kan repot kabeh. Dia betul. Terus lalu solusinya apa? Mereka nggak bisa jawab. Padahal potensi itu ada jadi ngomong wedok. Makanya seni mami yang lanang aja, sejak datang di tengah sholat karena nggak perlu apa? Nggak perlu head. Nah, misalnya ada pertanyaan, tapi seni mami khusus ngomong wedok, sehingga sholat head. Berarti tidak kesamaan gender, kesamaan yang sepuh. Mau berapa kan dari kesamaan gender? Saya nggak boleh gender sehingga sepuh. Belum mikir, kan kita bukan senang, fatwa-fatwa hak asasi manusia, kurang iso. Tubuh kita ini sudah menolak, tubuh kita ini sesuai fitrah. Misalnya kalau ini loh, majikan itu hak asasinya sama dengan buruh, kurang iso. Buruh itu majikan itu. Makanya di fikih itu boleh, kalau orang alim dia budak, lanang boleh, pembaturi lungo. Kenapa? Orang lanang itu hilang syahwatnya karena ketakutan. Iya, misalnya Mustafa itu burak-burak roh, mangannya bergantung Sri. Sri itu majikannya, kira-kira bisa betul. Waktu. Nah, kalau itu burak elek. Mulanya di zaman sistem perbudakan itu onok budak lanang. Kadang ngewangi kerja, dosa itu. Mereka lingkito isyah, uang waktu itu hilang apa? Yesus itu pengeran dari sumpah. Karena orang wong ayu, jadi menteri, jadi dosen. Misalnya sapame ke mereka masuk ganteng, dia tetap mikir, mungker, ya wedi. Itu setara, itu sunai pangeran. Ketakutan, wong bawah itu dulu atasannya mesti. Normal itu bayang ngomong normal, gitu, orang normal. Benar, bang saya ilmu ini betul. Kalau kalian ngali, Bang Safi pernah ditanya, ilmu itu apa? Ilmu ilmani, al-fiqhu, bakti. Jadi satu ilmu apa? Dua itu ilmu kedokteran. Itu nanti kelihatan sekali dalam sistem fikih Islam itu kelihatan. Kayak di pertanyaan saya, misalnya seorang lelaki disendi vagina menjadi kelamin perempuan. Apa sistem tubuhnya benar-benar menjadi perempuan? Apa terus punya payudara? Apa terus dia terus head? Apa dia terus bisa hamil? Pasti ahli medis pun sepakat tidak bisa itu semua. Mau secara fisik kelaminnya diganti vagina dari anus. Apa kan itu apa kan? Caranya orang kenapa? Tanya ya serap di Twitter. Mau ngetes dok, mau dokter menurut udah cerdas. Nah, artinya menolak. Terus satu sistem kencingnya kayak apa? Semua pasti menolak. Nah, kan hakikatnya tidak ganti karena sistem tubuhnya tetap mereaksi sesuai fitrah awalnya. Jelas. Mulanya ganti kelamin itu diharamkan oleh Allah. Dan saya yakin juga bahaya cara medis. Saya yakin. Karena tadi sistemnya pasti tidak nerima, apa? Sistemnya pasti tidak apa? Tidak nerima. Berprotes. Saya yakin ya, Nabi Sulaiman yang betul. Palestina. Wajib, itu yakin, aku yakin. Nabi Palestina dia Palestina. Berarti Masjid Aqsa ada di Palestina. Ya, narasi Sabah ada di Yaman. Ya, Yaman ya. Sabah nanti. Orang yang mono sembrono tenan. Wa minal jinni lan setengah tanjin manut wong yak malu kang lakoni sapa man dene dia dengar Sulaiman bin Rabbi lan izin pangerane Sulaiman iki amri Rabbi tegese kelan perintah pangerane Sulaiman. Wa man disabani wong jalsi iku mengo sapa man apa? Mlengco sapa man. Ayak tegese mlengco sapa man minggum saking para jin. Amrina saking perintah ingsun. Perintah lagu bitoati, lagu ma'iman bitoati kelan to'at ning Sulaiman. Ya, siapa saja jin yang tidak sesuai perintahku, yaitu tak kon nurut sinten Sulaiman. Nugirku, mongko ngijekno ingsun bu ing jin sing yak malu, jin sing yakif mau sing mengo min ada bisa iri saking siksa neraka sair. Aina di tegesen neraka fil akhirat ing dalam akhirat. Wakilan didhawuhna fid dunya ing dalem dunya fi ayat riba. Berada rentong mukul ingin kepemalatan malaikat bisa ten kelan becut minha saking nak berkatan kelawan pukulan akhir buru kang iso ngobong apa nderbah ingin
sing yaufir minkum anamir. Jelas ngaten nggih pokoke mukjizatku keramat ngoten mawon. Yen kita iman angin dikelola Nabi Sulaiman dia namung iman. Tapi saat ini era modern tambah iman deh. Semua sistem rem yang pakai angin, semua sistem apa saja melibatkan angin. Karena Allah sudah memberi isyarat bahwa angin bisa didesain, bisa diatur, bisa desain, bisa diatur, bisa dimanfaatkan. Ya malu rapodo nglakoni sapa para jin lalu krana Sulaiman, mak ing apa wae asau kang ngersakno sapa Sulaiman ing mak. Min maharita sang gawe pira-pira gedung, apniatin iki pira-pira bangunan murtafiatin kang gedung. Isatu kang iso den unggahi apa ilaha maring apnia diturjen kelawan apa jenenge tanda. Jadi pertama gawe ide omah tingkat itu Sulaiman, mentang-mentang di pekerja setan, di pekerjaan kok gawe manapa? Tingkat. Orang bayar wae deh. Kan kalau UMR napa? Kana napa? Enak. Wa tamatila lan gawe pira-pira patung. Iki mari perkara iki. Tapi ora pornografi patungnya. Jampu tingsal ndela fatamate jamel apa tingsal. Logo tenak jenenge tingsal kulo sene sabar-sabar perkara. Masalta kan gawe kembaran sira ing sek bisa enten perkara liya. Suare dikese pira-pira patung min hasin sangking tembaga wa wijatin sangka wes kaca baru komen dan sangka batu rufam batu-batu walam. Dalam yakun lan ora ana kok itasa suari gawe pira-pira patung ku haroman muharam di syariatin dan syariatin Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman riyen niku bukit niku dibeki ben apa? Patung. Tapi ora pornografi ora patung sing kaya ngene iki. Borobudur. Iki boten borobudur. Wajibane nang gawe sifat, gawe nampan. Siap ucap natin. Gawe nampan sing kal jawabi kang kaya tawakku kaya kolang. Jadi Nabi Sulaiman saking akeh karyawan niku nampane iku sak kolang. Budi. Jabu jabiatin jamela kerja. Wa ya dijawabi jabiya faudun itu tawakku apa kabirun kang gede ya tamu kang kumpul ala jabnane ing atase nampane Sulaiman sapa al-Furadulin mung sewu. Yang kulo namangan sapa al-Furadulin minatan jabna. Jadi nampane kena gomangan mung sewu. Waktu biren gawe berapa kendel rasiate kang dhuwur. Sabitatin kang tetep gede kudur pokoknya utai pura-pura cakak. Nah tata haroku ora iso ubah apa kudur anak mandinya kang pura-pura gondone kudur. Jadi ngape masak iku kok modile ku dhuwur terus diobong kok ngisor. Wong ngape ngudek menek ngawutan gak pokoke repot. Wis ora dhuwur repot kabeh. Dia paling ana nyaman. Di satu kang den unggahi apa ilaha maring kudure rasiat bisalami ini kelawan pura-pura tangga. Riyen Sulaiman sami suka. Mengabari bojone berapa? 1000, berapa? 1100. Atau 1 jauh itu. 99 mas 100. Iya 100. Terus Sulaiman berapa? Kita ngatas saja. Bojone Sulaiman. Terkenal berapa? Bojone Sulaiman berapa? Terkenal bojone. Berapa? 1000 butuh ngatas. 1000. Kalau ada cerita tentang Rokan bojone 1000 ketemu 3 tahun pisang. Gitu kan. Nah, sedina bisa kan kalau ngatus tidak tahun ya. Berarti nak saya ketemu nak 3 tahun. Oh, senang sabuk bayar belum. Tapi lumayan bu khayal-khayalan begitu musibah dari Nabi Sulaiman itu cerita orang kuno. Tapi ternyata itu masih kalah dengan cerita-cerita versi Cina, rojo-rojo Cina itu yang kerajaan Cina itu berapa ribu. Ngeri kan musik. Sambut bayar dong. Waktu nalan matur ingsun, ikmal nglampani sira ya ala tawtari keluarga Daud kita atilai lan taat Allah syukron krana nyukuri lagu maring Allah alamane atas perkara akak maring sapa Allah kumi sira kabeh. Waktu lan ibu sikit banget men ibadi sang berapa kaul ingsun asakuru sing akeh iku. Akhire kita wa qali lu men ibadiyas. Mana satu alami lu diksekan nglakoni kita atik lan sang syukron krana syukur nikmati maring nikmat. Alam apa dengan semangsane mutus ing senal ing atase Sulaiman ala Sulaiman al-Mauta ing mati. Ema tadi mati sapa Sulaiman wa mata salam menang sapa Sulaiman. Sulaiman kali ngadeg ala asal ing atase tongkate Sulaiman. Jadi Sulaiman jin-jin belum kerja nak ditunggoni. Tapi Sulaiman nak nunggoni, ngadeg ambil pegangan apa? Tongkat. Lepas itu beliau tak pundut. Ya maksudnya pas hidup begitu. Lala tak pundut ya begitu. Ya jadi pas hidup ya gayanya begitu. Pas tak pundut lala ya pas posisi seperti itu. Nabi ya keramat. Jadi kamu udah tetap ngadeg. Gue mati ya lupa. So akarnya.
Iman hale ngadeg ala so ngatasi tongkate Sulaiman. Kaulan ing setahun mayitan hale dadi mati. Wal jinnu ta hale te jin tak malu kerja apa jin til kal amal wa ing mungkon-mungkon pekerjaan asal kota kang berat ala adatiha ing ngatasi adate ikilah para jin. Lata suruh ora ngerti sapa para jin dimotikan matine Sulaiman. Jadi setahun itu full 24 jam kerja. Mergo nyangkone cek ditunggoni. Nabi Sulaiman. Jadi ngene gelem kerja nak ditunggoni. Sulaiman nunggoni. Biasanya dimulai iki uga. Mulai saya mikir pun rutin, berhubung ditunggoni ya kerja terus. Nabi Sulaiman cek ngapet. Nanti kira setahun. Hatta akala sing mangan apa al-ardo tu apa rayap asal ing tongkate Sulaiman. Fakor mongko guling sapa Sulaiman mayitan hale kabundut, mayitan hale kabundut. Dalam masa apa? Setahun. Pangeran kepengin licin, sehingga ngerti barang kok. Madalah ora iso nunjukno ing para jin alam mau sing atase matine Sulaiman apa ilada gadul ardi kecuali hewan melatani bumi. Soale nek cara kiye kuno maknane apa? Apa? Rayap. Utai lapat gadul ardi. Maknane arda iku masdaru uridotil khosabatu. Maknane dirayapi apa khosabatu kulit. Apa jenenge kali bikina lil mahful. Anane akala tegese mangan ha ing apa ning jenenge khosabah apa al-arda tu apa nopo? Oh manane raya. Oh teter wis potong. Apa kan? Raya. Kalian raya apa? Nek sing ngene kayu lho. Apa Mas? Teter lho. Apa raya? Wis potong iku. Wis potong iku. Aku kang mangan apa Dabatul ardi min sa'atahu ing tongkate Sulaiman. Lian ziwatar ki alifin min sa'atah. Akhirnya kita nanggon-nanggon min sa'atah. Asal tegese tongkate Sulaiman. Di ana karena satene asal yunsa. Digawe mundur wa yutrot lan digawe nolak. Digawe napa? Diting-diting digawe giring wa jaru lan digawe ngarang apa biya asal. Ojo mengkono, misale perintah ojo nganggo tongkat, perintah ngongkon nganggo tongkat. Kaya iki lho tongkat komando. Itu anak Nabi Sulaiman, gaya-gaya nentok sih. Jadi nak ditulak dunia ini ora rubah. Ini misalnya Panga, Polri, Kapolri nganggo napa? Tongkat. Jadi kunane kuno itu ben gaya iki nganggo mergo Sulaiman dhisik nganggo napa? Dunia ku ora rubah. Pancet, pola-polane ya, Pak. Falam maqarra. Jadi Sulaiman bojone akeh, saiki kepingine akeh tapi ora sampeyan, tapi ya padha. Gaya-gayane iki kok. Sampeyan ora kesam. Kalau makor ngomong semangsa nih guling sebut Sulaiman maitan halnya mati. Apa yang mau kau jadi ngerti apa alcimicin? Hingga saat itu sikap buka larung bagi korupsi, nopo ans ini kelakuan mukhafaf padone anakku. Saat kami korupsi melakukan lamun ngerti sebab korupsi alwita ing barang goib. Wamin bulan itu setengah sangi alwait mau dia perkara gopa kan goib pemain sing korupsi min mati Sulaiman atau mati ni Sulaiman. Malah bisu mengkora manggon sokotin bila ada di dalam soal ini kamu jinakan. Ail amali tegese pekerjaan asya kang berat lalu mesti korupsi. Itu nihin korona nongkoni korupsi hayatahu ing uripe Sulaiman. Jadi dekne kuwat jauh mergo nyangkane Sulaiman urip, padahal wis mati. Bareng Nabi Sulaiman wis kapundhut guling jin betut. Wah, semane. Tak rewangi kerja setahun jebule wis mati. Iku mau pangeran kepengin melehno jin. Mergo dekne ngaku-ngaku sebagai penguasa ilmu kok. Ternyata Sulaiman mati ning arep ora roh. Iku jenenge tabayana bil jinnu. Allah kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil adabil muhin. Dari roh barang goib jebule ora roh. Kilapa doni mahali berbedani kongkone para jin ilmu ghaib yang ngerti barang goib. Wa ilma kaunihi lan ngerti sak temene. Wa ulima kaunu ngene. Iku mun kita ini. Wa ulima lan den pinawari apa kaunu anane ikilah mautu Sulaiman. Kaunu mauti Sulaiman. Kok iso diduga sanatan setahun mergo bisa bima. Yang hitung perkara akal dengan mangan gue yang mau apa lalu itu apa jenenge ini teter utawi nopo kaya minal asal sangking tongkat gada mauti sausé matine ikilah Sulaiman dijajal ya oman misalnya mangan tongkat ing dina walelatan masakan. Jadi wong dhisik ya seneng ngaji. Jadi bareng Sulaiman guling tongkat entek dijajal sedina mangan tek sepiro. Lah iku diitung pas tek tongkat itu kira-kira setahun. Wong di serius, ya senang hitung itu. Ini juga berarti cerita yang mungkin Anda tidak pernah dengar, tapi kalau cerita Sulaiman itu anak Nabi Daud. Sulaiman bin
Daud niku angsal kerajaan lewat kompetisi. Ya, jadi Daud niku untuk kerajaan lewat kompetisi. Terus dia mau raja dolim ini Jalut. Jalut niku raja dolim walhasil niku ono sayembara sing iso ngalahno Jalut itu dikai separuh kerajaan. Singkat cerita Daud dari kompetisi itu menang terus untuk separuh kerajaan. Singkat cerita Sulaiman ini wis bin sinten Daud, itu mana benar. Terus pangeran ini buatan gada adat. Ini nanti kalau terang pas lo ngawas tentang kudus tentang damar. Pangeran ini buatan gada adat nyerita no menangi anak ning bapak. Kecuali urusan ilmu. Kalau kalian ini. Pangeran buatan gada adat ngalah no bapak kalah oleh anak. Kecuali urusan apa? Nah itu pangeran tetap nyerita. Itu nunjuk nona anak luwe alim di bangsa. Secara hukum boleh, mungkin. Mergo ilmune wong sepuh, wong lugu itu biasanya ora autentik. Mau nuruti dige gampang. Ane kok cetak hukum lan wong sepuh-sepuh nemen-nemen. Mergo ora dige gampang, ora wong kusuk. Bahaya. Itu dige gampang. Padahal hukumnya Allah kudu detail, napa? Ini rumah tenang. Sebab itu Allah muji Sulaiman fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Ning bab mahkamah, bab keputusan itu Sulaiman luwih pinter timbang bapak. Ini penting sangat karena orang modern itu orang paling mengklaim tahu hukum. Sebetulnya yang dilakukan di kabar reskrim di beberapa sistem peradilan modern itu baru kaya Nabi Sinten Sulaiman ngaji bener. Jadi mau misalnya kalau tongkat komando itu ternyata di Sulaiman itu tak ngomong cek melarang itu pakai tongkat saya gitu terus. Singkat cerita begini, terus ulama mufassir itu mencari apa yang dimaksud Allah fafahamna Sulaiman. Kan itu ada kan? Apa itu cerita Ibyakumani fil harfi isna basat fi wanamul kaum wa kunna li hukmihim syahidin kesat Allah fafahamna Sulaiman. Nabi Dawud itu mau khusuk tak? Sangi khusuknya seneng wiridan. Wiridan manuk melok wiridan, gunung melok wiridan. Biasanya orang tak terlalu khusuk religi, nak hukum rapat iso. Sulaiman itu rapat seneng wiridan, tak mau cerdas. Singkat cerita, ada kejadian kakak beradik, Suhro dan Kubron, kakak beradik, sama-sama perempuan, ya anak cilik. Tidak neng hutan, dulu kan hutan masih ganas. Singkat cerita, anak itu dipangan serigala. Ya cilik kan ini kembang, soal ada rukin ciliknya kan kode imute. Karena tua besok, kita beritain itu juga. Tapi ciliknya kan berapa kode imute. Imut di musuh ada rukin cilik kan. Kan bodoh, lainnya seperti bodoh, entah cilik mesti. Dia lagi lahir, Mustafa lagi lahir, kalau mirip tak? Oh mirip betul. Singkat cerita, dipangan serigala, hilang semua, sing kita dulu. Mulai matur Nabi Dawud. Adik sing Suhro, adik ini Suhro. Matur Nabi Dawud yang dimakan serigala itu miliknya kakak saya, anaknya kakak saya. Jadi yang mati itu anak saya. Nabi Dawud itu wong lugu, wong soleh. Semuanya ya kena. Ya santai, ya sudah. Pikirannya ini orang tanya aku kayak nono repot. Setelah keluar dari pengadilan tadi, Sulaiman masih kecil. Gila itu masih 13 tahun. Bapak dia keputusan apa? Ini bu diputus no menanggulo Suhro. Muga aku hakimnya ramu dari Sulaiman. Muga aku hakimnya ramu. Tapi Dawud itu ya apa? Enak mau baleni sidang ini. Sidang di baleni. Ya cara-cara itu dari banding. Itu pengasaran bilang. Tapi sunai bulat ambil kan. Untuk surau pangeran. Aku tak tahu nyingkat loh tuh. Dari masih ngomong penyingkat pengangguran, tapi aku tak tahu nyingkat loh. Nak ngomong rekan itu wong. Gimana ini? Orang di balai ini Sulaiman itu gue peso, nggak dijajak ya, gue pedang. Tapi mutusnya dia pedang. Karena mbak dan adiknya ini sengketa tentang anak ini, ya kita bagi saja dua. Mau dibagi dua. Nangis yang gede, sing kubro nangis tak nangis. Enggak Tuan Sulaiman, itu milik adik saya nih. Sing adiknya tenang, pas anak itu 3 kilo itu tenang. Makanya nangis jerit-jerit.
Pun itu gajahnya adik pulau. Setelah kakaknya tadi nangis histeris, sing dia tenang-tenang aja keputusan jika nembari. Ini jelas sambung. Anak itu sudah kok tenang ini ada wong liya nggak bisa. Hanya anak apa dibagi loro kok tenang itu jiwane wong liya. Senang itu jiwane seorang itu. Oh nak ngono sing bener sing. Paham ya? Hanya Sulaiman pakai standar psikolog. Wong anak wis dibagi kok beda tenang-tenang wae. Mungkin enggak seorang ibu begitu. Dan artinya yang tenang-tenang aja ranti jiwa keibuan. Artinya dia kok yang ngerti, nah itu orang anak tenang-tenang. Sing kakak iblis, bahkan sang istri sejujurnya tak kayak adikku. Butuh dia anak ramah. Ini berarti jiwa seorang akhirnya dimarah. Semenjak itu fafatna Sulaiman dalam ketentuan hukum pinter-pinter. Kedua ada ulama yang mengatakan ini menyangkut reskrim. Ada 4 tokoh aku dua tokoh agama, pokoknya tokoh. Tapi aku dua agama, tak ulang lagi, aku kiai. Itu orang-orang rada edan, ya rontok tapi ayu. Cuma kosak, rontok orang ini rontok iya. Oh, bukan rada edan. Itu dia tak depresi, pokoknya aku enggak rontok. Ayu. Sangat kan. Tapi jauh itu ya rada wah, repot benar. Terus. Singkat cerita barang weteng itu. Saya itu lapor, saya sadar, akhirnya ngerti lah. Gua mesti perkosa tiang tamu, dan itu tokoh di kampung saya. Coba beda video. Mereka juga lakukan aja Pak. Gua weteng itu weteng mana diperkosa sulit biasa, diperkosa itu. Asuh anjing. Ya. Itu kan mana tak? Ya, Allah berarti kira salah tuh, gak ini fitnah ya. Tak Nabi Daud besar. Malah Nabi Sulaiman tuh. Apa bapak keputusannya? Dia pun udah dari nomor 1 deh. Sulaiman. Pak, ini harus dibuang. Dia kalian ini. Benar Sulaiman. Ayo masuk. Wah ini dicolok sih Pak. Pertama, udah menunggu suka kok. Ayo suara atau menunggu sawang. Dicolok sih Pak. Nomor 1 ini rupanya dia. Ya, disulit namanya. Gak dibalik ngomong. Apa? Wah, akhirnya 4 itu hasilnya juga gitu. Gua masih meeting, gua rara, pokoknya akhirnya itu apa? Kemungkinannya itu, iya kan? Apa mana? Udah mungkin. Timbang apa kamu? Wah, itu tahu nih murah. Orang iya semua putih. Western, jadi integrasi satu orang yang dilakukan para kepolisian itu ya sama dengan yang pernah dulu dilakukan Nabi Muhammad. Wah, wes barang-barang aku beda-beda terus di depan umum takutnya. Kamu tadi jawab apa? Padahal pertama ditakoi. Bukti nak diperkosa asuh piye? Kita berempat bersaksi. Kalau yang berkosa itu asuh. Jadi karena saksinya 4 yang berkosa asuh tidak dijawab percaya sudah lah yang berkosa berarti 4 orang itu bersaksi kalau yang berkosa itu asuh. Sehingga gali itu asuh. Dia orang Nabi Sulaiman dibully sih. Mau orang kuning apa? Oh, sudah. Wah, itu dia tahu nunggu. Barang kita terkaki di sidang barang. Dia mau apa? Dia mau apa? Apa? Kurang Pak. Wong seksine barang kok jadi. Ini gimana? Orang nyongkok apa pertanyaan? Jadi kan kita akhirnya ngaku bahwa kita ini yang saya maksud fahamna. Makanya saya ulang berkali-kali. Ilmu itu beda dengan ibadah. Ibadah ya ibadah, ilmu ya. Jadi tidak bisa misalnya orang atau metu kok amal sama itikaf ning masjid itu takut hukum. Ya. Takut hukum dari ulama sing mutolaah terus, mergo itu bidani. Coba. Menyen ulama resikonya kadang uripe ning dalan gak jelas, menjadi tukang mikir. Tapi itu lebih cakap ketika mendikan apa? Hukum timbang ahli ibadah. Ya ibadah yang wong saleh, tapi aja takoki hukum. Makanya masyhur. Ahmad bin Hanbal itu apal hadis. Itu nak imam konco itu nak kuat. Samingan. Tapi bareng Imam Syafi'i urip tempat termuncul Nabi Muhammad. Jadi dia gak terima, ini kan orang itu gak terima. Wong alim kaya abahku nak bengi wiridan sholat. Muncul be uang gak jelas. Suatu saat Imam Syafi'i itu nginep nang Imam Muhammad. Mangkal ya. Cincang. Lalu dia aku Imam Syafi'i. Dia nerok abah gak pergi sholat sama rokaat. Saya Imam Syafi'i dan sholat isya terus wudhu terus turun.
Sekian itu tadi mungkin taruh gedeng dari saya antara orang soleh pertama sekian itu sahabat ini kita aja. Itulah itu mau kamar aku nih ruang tamu sembunyi kursi, menang punya yang kamar sembunyi itu surat lah terus. Wah itu ya tak terima. Pak, gua berarti protes. Gua ngomong kok cucuk. Gua mungkin itu jadi mau kamar aku sebenarnya nggak sholat terus. Gua kok cucuk gua ya. Sesuai Imam Ahmad dia masuk juga. Tidak mau tenang guru, ngapain Imam Ahmad? Ya tak wali kan diinginkan guru dia tak kebahagiaan mana. Akhirnya, si Imam Syafi'i kita kok ya, kalau tamu kita kok ya. Akbarat ni binti anada ada wakal jadi. Dari putriku dengan ini, iya. Tapi ini di pertanyaan sebagai sudah tentang orang lagi ketemu sahabat. Mana itu betul terus ketuang. Terus masyur aman hambal itu. Wah, namul alim afdal tu beribadah jahil. Turunnya orang alim sih luwe ape dibagi ibadah wong. Kalau cerita setan itu ana wong salat ning masjid. Iku bersetan tiba. Ana wong alim pinggire turu, iki pasti setan turu terus. Setan itu ditaruhi sampai malaikat. Tapi kok jadi setan dan malaikat itu kadang ya diskusi. Kok aneh? Kira bodoh sing salat kok bodoh sing turu. Kan sholat keliru wae, ini nak sing tangi melek di bener wae pati. Dari setan itu dikutuk sing turu. Mergo sing sholat itu salah. Artinya nak salah suben ibadah salah rapi tanpa pangeran. Nah iki tangi kok bener sing salah. Mane bener to. Mane gitu aku dadi gaya wong alim, paham. Jadi setan itu mergo kita melek perkara kok. Di hukum itu kan, nanti Dawud itu masa aku sulit kok. Dia nak bersolat itu nanti suket dia kan bertanya terkeram. Suket itu soal ukur, pawai nabi sambil khusus. Nangis itu nanti jadi soal nyirami suket itu udah muncul kamar. Soalnya mau kawan. Tapi dia nak masalah hukum lebih cerdas. Mulai disebut fakta benar Sulaiman. Tak hukumnya itu pintar Sulaiman. Dia mau dia nak hukum yang jeliman. Jadi dia ini termasuk penemu sistem integrasi mesin nabi itu. Itu apa ya cara wong? Yang melani benten, melani wong itu tak benten di father dewi di kelebihan wong. Tak hukum dan wong alim, wong khusus rata karuan tak koi. Nah itu seperti berbagian bapak menolak. Foto anak. Sembrono kamu yang jawab kan di Zakari itu kafir. Saya yang sembrono. Makanya ya anak Talibin itu kitab yang tak puji bagus. Ya anak itu cerita, dulu itu ada orang debat. Menurut kamu baik mana wong alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah. Jadi bagaimana wong alim fasik sampai wong bodoh ahli. Jadi kita jawab tapi bodoh sementing ahli ibadah. Jadi kita jawab tapi wong alim fasik langsung bulat pak. Enggak cerita, sing bodoh di parang pas itikaf di masjid. Itikaf di masjid. Kemudian orang sing debat itu orang ditek. Terus dia ngomong ini, ya Fulan, ini buka aku seneng gue, aku ahli ibadah. Sama gue berkuah saya ini tak bebas, aku itu pangeran. Saya tak bebas, mau toko itikaf, toko gadget, bebas itu tak ahlikan. Aku nuhul ya Allah, makasih ya Allah, mari kita tak apa-apa. Maka dibodohi, yang agung lorong. Mungkin bedok, bila orang alim bener aku tak bodoh. Orang roh pengeran sama wahyu. Ngomongin pengeran kok ngantil, padahal itu orang-orang wahyu, bodoh ini kok ngantil. Terus aku nggak kenapa. Baru gue lagi tes, nah, mana nih mau ngalir? Pas mabuk, ini masjid. Mabuk ini masjid. Nyampe tembok nih, ya pulang, anak roh buka aku pengeran. Gue istah ini nih, gue isin di aku, wah amin pak. Masih aku ya. Ini pengeran, wah amin masih gue isin di aku, mak pegang. Ya pula, kok limu kal anak rok, dia pula tak ulang pengiranku sopo, pengiran kok bunga. Untuk mereka cekap. Artinya, memapur ini seiring, namun ini kurang mungkin pengiran. Mereka pengiran itu, laisa kami selidi, saya pun pengiran, mukala patul. Pengiran kok pengiran ini murah mungkin, pengiran itu lama kembaran, itu beda. Bener kok, wong alim, mabuk ini cek waras. Tetapi yang menanting di kesimpulan, wong bodoh ahli ibadah, wong alim fasik itu siapa wong alim. Ini sampai di banding ini mau cerita tak tersinggung biasa wae, tak itu tersinggungan biasa.
Mulane Allah ngendikan senajan Nabi Dawud wa khusyuk tetap masalah ilmu dibeneros sinten. Kemudian Sulaiman tentu tidak pas. Kita sepakat Sulaiman itu tidak pas. Tapi apa Nabi Dawud kita mengulang itu juga. Makanya kalau di antara keputusan itu harusnya tadi psikologi fitrah itu harus kita manfaatkan. Itu mau anak itu dibelah kok tenang-tenang lah. Jadi dia di luar kesadarannya sadar sesadar-sadarnya kalau itu tidak anak. Karena itu tidak mental seorang ibu. Yang baru dia jerit-jerit. Berarti ibunya Sulaiman. Ya berarti hadir ada ibu. Ini berarti benar yang baik. Karena sesuai kriteria seorang ibu. Sebenarnya fahamna kan apa? Terus ketika Sulaiman kaya raya itu nak teng masjid itu. Senang aja jagungan ke miskin, masyhur tentang Indonesia. Dia mendikan begitu, miskin menjual isu miskinan. Ayatnya bodoh mati aja jagungan. Karena dia sekaya itu akhirnya hanya jadi Baitul Maqdis, hanya jadi sarana ibadah. Enggak ada yang kembali ke dirinya. Itu kayaknya niru agak. Apa zaman jadi rojo itu tukang adol kukusan, kerajinan melalui kukusan dandang, ada nabu beras itu rian. Khusus itu Nabi Dawud itu terjamin saking ngayam banget. Yang tidak ada bunga, tidak ada apa ini beras, tampak. Jadi dia rojo tapi tidak pernah makan dari uang gajiannya. Dia tidak pernah makan ilah mingkas dia, kecuali hasil karyanya loh. Mana yang Nabi Abdul To'am Dawud karena layak ulu ilah mingkas bino. Sulaiman ini, itu juga luar. Karena Nabi itu beda, orang biasa beda. Sekaya itu makannya itu, ya berarti misalnya kok nggak era kayu atau kukusan era kayu era mana? Dengan kelimpahan harta yang seperti makanya dia membelari dirinya miskinun bijal isu miskinan. Ayo kode-kode melarat jagungan. Terus mata tasbih bareng asik. Dulu dia udah di Baitul Maqdis. Karena sampai sekarang jadi mitos kalau Masjid Aqsa digerogoti itu karena menyimpan harta yang dulu untuk bangun Nabi Sinten. Dan itu hilang karena Nebukadnezar. Secara pondok tanah saja. Jadi Baitul Maqdis pernah disarang oleh Nebukadnezar. Tanah itu raja Babylon. Semua mas-mas yang di Masjid Aqsa diambil loh. Orang-orang apa? Babylon. Di Babila Harut dan apa? Makanya Irak Babylon itu kota yang maupun kota yang hilang. Makanya nggak bisa damai sampai sekarang. Rian kota Irak punya dosa karena disitulah Said Hussein terbunuh. Setelah itu ulama-ulama dibunuh zaman Khalifah Ma'mun. Fitnatil Quran. Terus dirasa dan Hussein sampai sekarang dia tidak pernah. Nah, makanya kalau antar ulama, kenapa Irak begitu? Memang sejarahnya ya sudah seperti Singalang mau. Pokoknya raja-raja di antara penguasa Palestina akhirnya kalah ya benar. Jadi aku Sidin Nabil Ardi Marotan itu makna ibadah lama di taksim Sidin itu adalah orang lain. Jadi dia Nebukadnezar. Yang Irak itu Babylon itu sana kedirian era Rasulullah nate materi Sayyidin dan era Nabi Rian itu nate meruntuh mana itu loh maksud pada sufilalat ya karena wadam mampulah satu zaman roh sejarah itu penting kalau belajar saking Sulaiman loh ada kecerdasan loh fahamah Sulaiman tapi Allah tetap pengiran mari ini kita ada waktu lah atena hukma wa ilma. Ewa semono Dawud bin Sulaiman yang foto-foto tak beri kelebihan hukum dan ilmu. Cuma nak foto-foto tak hukum itu timur itu. Tapi Nabi Dawud tak pernah nama Nabi Dawud. Mana Allah terus nawasafar nama Dawud dan Jibril Yusuf Bisna Mato. Tapi kelebihannya Nabi Dawud nak motor tak gunung melok manuk melok. Nah Sulaiman orang ya salah itu nanti jangan gunung-gunung yang tengah. Tapi nak dia keputusan itu benar. Ane wong alim ning tinggal dirapati keramat. Keramat di wali-wali. Iya rasa saling hasud iki semua pangeran bersama. Apa hukum wong alim. Ambil kada yo tak wong alim. Ini rapati mandi. Kami jadi KPU likul 5 qaum rijal wali kulli rijalin apa? Maqam. Menurut terusnya. Falamma tabayyanatil jin falamma kharra tabayyanatil jin wa Allah kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adab.
Dapat cara teman-teman ono itu disabain kedua kota Sabak di Sorbi kelawan Tambun disabain wa adam hilang orang anane Sorbi disabak. Nah kira kita mau disabain. Apa dekana disabain di maskani. Wa adam hilang orang usah tamlin disabak. Kopila tuh nutela pas Sabak itu ya Sabak jelas. Kopila tuh, itu nama Kopila. Sumiat daerahane apa kota Sabak bismi jadin kan nama mbah lalu gede wong Sabak minal Arab. Sangking wong Arab kaum semana dia wong di Arab. Ngawur. Kowe Sabak wong budi Arab Yaman. Di masa ini dalam panggonane kaum Sabak bil Yamani ono ing Yaman. Nah Sabak ning Yaman Nabi Sulaiman ning Palestina. Lah Nabi Sulaiman itu riyen jaga Yaman nalono ratu napa? Oke. Jelas dong. Ke Palestina nalono Yaman. Piratoni. Bilqis. Kotane jenis kota apa? Alhamdulillah itu. Awas rubah-rubahnya. Apa ayat dalat yang menunjukkan ala kudratillah ta'ala yang atas kudrat Allah ta'ala. Rupanya ini jangan ada perkebunan. Badalun rupanya badalan yang ini saya lapat yamin wasiman afasiman. Badalun utai lapat janatan itu jadi badal. Sing dua perkebunan mau anyaminin sanging sisi kanan wasimalin sanging sisi iwa. Iwa undi berarti itu. Simal undi nak cara salah itu. Ono undi. Wetan. Sing itu undi. Hah? Lalu macam itu. Ada nyetan. Simal itu berarti utara. Ya. Apa selatan? Buat nantang elu barat itu. Simali Janubi. Simali itu, si Janubi malah yang lor. Oke, si Janubi yang putih. Lor. Anyamini wajihim sangi sisi kanan. Mari kita berkulon ini relatif. Anyamini, ini melani ulama khilaf. Anyamini wajihim sangi sisi kanan. Surami ahli sabak wasimali lan sisi kiri ini. Apa? Wajihim. Wakilan tindawono lagu kete wong ada wong ini kulo mangan sira kabeh miris sira ikum sange rezeki pengiran sira kabeh pas kurulan ukuran sira kabeh lagu marang Rabbikum malam yang atas perkara roja kawang rezeki sapa Allah kumi sira kabeh minan nikmati sange nikmat fi ardi sabaa ing dalam bumi napa Sabah negara Sabah itu negara sing saiki hampir wong politikus sing dalil lebal dateng toyib itu kulo sampe keselen rumah antar politikus cerita Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatu warabun ngopur kok enak. Ini Nabi Sulaiman tapi gak gampang kayak napa baldatun thayyibatu warabun. Ini kalau wajah bersamaan taktik awas kena percaya teori sing macam-macam. Kalau wajah mau bentakik. Sembilan bisbijatin madu bahwa Sabak bin Yasud bin Ya'rib bin Qahtan. Ruwiya anna rajulan qala ya Rasulullah mata ardun awi imra'atan qala sapi ardin wala imra'atin walakinna rajulun wala sa'asran minal arab. Kata Yaman minhum sittatun esatanu Yaman. Kata sama minhum arba'atun esatanu Syam. Amal ladina tasamu falakum wa judam wa ghassan wa amilu amal ladina yamanu fal astu wal asyariyun wa qimar wa kidam wa anmat. Faqala Rasulullah Rasulullah anwar qala alladina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di umaran tamat India gini bahwa Yaman itu bahwa Sabah adalah Yaman itu berdasar selain berdasar empirik ada berdasar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kamu harus percaya kalau Sabah itu adanya di Yaman karena selain empiriknya di sana juga berdasar hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Yaman di era kepemimpinan Ratu Bilqis itu bergelar Baldatun Thayyibatan, utai Yaman zaman itu loh. Atau gitu karan macam-macam. Mulai zaman itu Yaman itu berstatus Baldatun itu negara Thayyibatan kan bersih. Seorang itu yang dalam tahu posibatun apa bumi sing nopo kering, bumi sing niku. Semua ana uyah itu betul. Bumi sing rasa ditanduri. Musim pada bumi tandus. Wala daudotun ora ana nyamuk, wala dibabatun ora ana laler, wala berusun sebangsa itu. Nyamuk bawa apa? Lemut terus bawa bangsa wala akrabun ora kala jengking, wala ayatun ora ana ula. Wa amru lan iwa kepal goribu wong sing asing. Iya ing dalam Yaman. Wapi siapilan ikut tetap dalam pakaian wong gorib kumalun misalnya ono tumo. Kayamu tuh mongko mati apa kumal. Jadi kowe nak tumanen moro
Yaman, itu balik wis resik. Paham? Saking sterile udara nopo? Yaman. Litibi awa iya krono nopo? Bagusnya udarane nopo? Yaman. Wis orang ngono tok, wis negarane dengan fasilitas ngono gemah ripah ijek warabun apa? Warabun wawahu di Allah lan Allah sing mengerani Yaman Rabbun pangeran wafurun kang akeh napa nyepuran. Terus kula mindang boten ngaos tafsir tapi nginjing-injing kula ngaos napa nasaihul napa ibadah. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada